Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 5. Mama memintaku mengajukan cuti kuliah, selama aku hamil hingga melahirkan. Saat itulah, kugunakan kesempatan untuk mendatangi Robi di kediamannya. Ku buang rasa gengsi dan harga diri, demi memintanya dengan baik-baik. Supaya bertanggung jawab menikahiku. Aku tidak ingin dinikahkan dengan lelaki pilihan mama. Yang tidak aku cintai sama sekali. Ini jalan terakhirku berjuang mendapatkan Robi, sebelum benar-benar, aku tidak bisa lagi bersamanya, bersama cintaku. Dan bersama lelaki yang telah membuahiku. Saat aku mengetuk pintu, tiba-tiba yang membukakan pintu adalah Robi sendiri. Ia sempat kaget dan terkejut, atas kedatanganku. Ia segera menyuruhku masuk ke dalam. Cinta, pekik Robi sedikit kaget. Ayo masuk. Aku kemudian masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang sudah sering kukunjungi, hampir selama 3 tahun ini. Dipersilahkannya aku duduk di sofa, lalu ia mulai membuka obrolannya. Gimana kabarmu dan janin dalam kandunganmu, Cin? Tanyanya gugup. Semoga baik-baik saja, ya? Aku hanya mengangguk. Jujur, saat ini aku sedikit bisa merasa nyaman, atas sikapnya yang lembut. Maafin perkataanku kemarin ya, Cin, ucapnya getir. Ia seakan menyesal, telah memintaku melenyapkannya. Tidak seharusnya, aku memintamu untuk itu. Aku masih saja diam. Hanya mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Sesekali ia berusaha untuk kembali mencumbuiku, tapi aku dengan halus menepiskan tangannya, yang ingin bergentayangan di tubuhku. Aku kangen sama kamu, Cin. Katanya dengan suara berat. Aku rindu kebersamaan kita dulu. Mendengar dan melihat itu, aku pun jadi meleleh. Apalagi, ia mengatakannya sambil menitikkan air mata. Aku yang juga sangat merindukannya, langsung memeluknya. Aku ikut menangis, menangisi keadaan. Sejujurnya, aku pun juga merindukan Robi. Kenangan-kenangan bersamanya selama 3 tahun ini, sangat membekas. Tidak mungkin bisa kulupakan seumur hidupku. Walaupun, di hatiku ada sedikit goresan luka yang telah ia buat 2 minggu lalu. Saat ia belum siap menikahiku, dan memintaku melenyapkannya. Tetapi entah kenapa, aku begitu lemah dan rapuh bila di dekatnya. Saat bibirnya sudah mendekat, aku malah membalasnya dengan tidak kalah panas. Aksi panas kami tidak ubahnya seperti orang yang telah begitu lama tidak ketemu. Dan setelah bertemu, ingin saling berbagi kemesraan, dan melepaskan gairah nikmat. Hingga akhirnya, aku tak berdaya. Saat ia menggendong tubuhku, dan membawaku ke kamarnya. Semua yang menempel di badanku sudah terlepas, begitupun Robi. Aku makin terlena, ketika Robi menyerangku penuh dengan hasratnya. Aku lupa dengan niat dan tujuan awalku, untuk memintanya menikahiku. Malah aku terbawa hanyut bisikan-bisikan iblis, yang menjanjikan kenikmatan surga dunia. Yang seharusnya haram kami lakukan sebelum menikah. Kenikmatan itu pun terulang lagi. Kami berdua kembali memadu kasih, mendaki puncak kenikmatan. Rayuan setan ternyata lebih dominan mengalahkan iman, dan akal sehatku. Aku terkulai lemas, setelah mendapatkan 3 ronde yang berakhir di puncak kenikmatan. Begitupun juga dengan Robi, yang tergolek kecapean di samping kananku. Dengan keringat yang mengalir di tubuh kami masing-masing. Setelah beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri memulai obrolan, dan menyampaikan niat dan tujuan awalku menemuinya. Aku ingin pergi dari rumahku, Rob. Bawalah aku pergi kemanapun yang kamu mau, isaku menangis. Kupikir, dengan kejadianku ini, aku akan bisa keluar dari rumahku, terbebas dari kekangan mamaku. Aku tidak bisa membawamu kemana-mana, cinta, ucap Robi panik. Karena, maksudmu apa, Robi? Tanyaku, walau sakit aku mendengar omongannya barusan. Kita tidak mungkin menikah, Cin, desah Robi malas-malasan. Aku nggak yakin dengan masa depanku. Aku takut. Ia kembali bangkit dari ranjang menjauh dariku. Lalu ia duduk meringkuk di sudut kamarnya, sambil memeluk kakinya. Ia seperti ketakutan akan bayang-bayang yang menghantuinya selama ini.
Aku tak habis pikir. Mengapa selama ini pahlawan yang selalu menjaga dan melindungiku, yang selalu berdiri tegar untuk membelaku, kini justru terlihat seperti pesakitan yang lemah tak berdaya. Aku segera memakai pakaianku kembali, lalu mendekatinya. Ini terakhir kalinya aku menemuimu. Jangan harap aku akan kembali padamu, Robi, ocehku sinis. Bulan depan, aku akan menikah dengan Freddy Mulyadi. Lelaki yang dipilih Mama, untuk menjadi suami dan ayah dari benih yang bukan dari benihnya. Dia masih lebih baik daripada kamu, yang seorang pecundang. Aku segera keluar kamarnya, dengan perasaan marah dan kecewa. Saking kesalnya, pintu kamar Robiku banting dengan cukup keras. Ceklek, kriek. Aku tersadar dari lamunanku, saat ada ketukan dari luar kamar bungalow itu. Saat kulihat, ternyata Adit, yang habis membeli makanan dari minimarket. Pemuda itu sejenak memandangku, kali ini tatapannya sudah tidak canggung. Ia seperti sedang meneliti aku, melihatku dari atas sampai bawah. Hei, kok malah bengong, cibirku pada pemuda itu. Ia garuk-garuk kepala dan berusaha menyembunyikan kekagetannya. Iya mbak. Kita belum kenalan ya sejak beberapa jam lalu. Aku Adit. Dan mbak, pemuda itu memperkenalkan dirinya dengan sopan. Panggil saya Cinta saja mas. Ya udah mbak Cinta, aku mau pamit pulang. Gak enak nantinya kalau kita sekamar, timbul fitnah nantinya. Adit segera berbalik badan, dan ingin segera melangkah keluar bungalow. Aku yang takut kalau sampai nantinya Adit justru menyerahkanku, pulang kembali ke rumah dan menjalani pernikahan yang tidak aku inginkan itu. Aku mencoba mencegahnya dengan berucap. Tunggu, Mas Adit. Tolong jangan pergi. Aku takut ditinggal sendirian di sini, please. Tapi, Cin. Please, Mas Adit. Aku lalu melangkah ke pembaringan, dan duduk di atasnya, lalu aku menundukkan kepala. Mas Adit pun berjalan mendekat. Ia ikut duduk di atas pembaringan, mungkin ia tidak tega melihat keadaanku saat ini. Maaf ya, Cin. Aku sebetulnya tidak tega melihat keadaanmu saat ini. Sepertinya kamu sedang punya masalah yang sangat berat ya. Aku terenyuh atas perhatiannya, dan tanpa sungkan aku menyenderkan kepalaku ke bahunya. Entah kenapa aku merasa nyaman dan percaya padanya. Adit seperti gugup dan grogi, menyadari sikapku yang tiba-tiba lembut dan rapuh. Ia membelai rambutku, seperti berusaha untuk menenangkanku. Aku memang bukan siapa-siapamu, dan juga tidak pantas mengetahui permasalahanmu. Tapi seenggaknya berusahalah tersenyum, dan hadapilah masalahmu dengan tenang. Jangan kau lari dari masalah itu, Cin. Begitulah kalimat berupa nasihat yang meluncur dari bibirnya, yang membuatku tersadar. Tiba-tiba aku kembali menangis, perkataannya sedikit banyak menyentuh perasaanku. Memang dalam hal ini, aku perempuan lemah yang rapuh dalam menghadapi permasalahanku. Tetapi aku beruntung dipertemukan dengan pemuda itu. Yang sejak awal, aku memperlakukannya kurang pantas dan tidak sopan. Aku memandangnya hanya sebagai seorang supir. Maafkan Cinta, Mas Adit. Lirihku dalam kesedihan, sambil melanjutkan ucapanku. Tadi perlakuanku pada Mas Adit agaknya melebihi batas dan tidak sopan. Mungkin, karena aku sudah terbiasa hidup dalam lingkungan seperti itu. Dan, saat ini Cinta sedang mendapat masalah yang berat. Memangnya kamu sedang ada masalah apa, Cinta? Tanyanya sopan, sambil tersenyum ramah. Kalau kamu gak keberatan, ceritakan saja. Siapa tahu Mas bisa memberikan solusi buat permasalahanmu. Maafkan Cinta, Mas. Mungkin, saat ini Cinta belum bisa menceritakan permasalahanku pada Mas Adit, sambungku sembari menghela nafas agak panjang. Tapi suatu hari nanti, Cinta janji akan menceritakan semuanya kepada Mas Adit. Saat ini, Cinta belum siap jujur sama Mas. Terima kasih karena Mas sudah bisa membuatku kembali tenang. Aku mohon jangan tinggalkan Cinta ya, Mas. Ya sudah. Kalau seperti itu, Mas tidak akan memaksamu bercerita. Mas janji nggak akan meninggalkanmu. Sebaiknya kamu istirahat saja, supaya besok bisa segar kembali. Aku mengiyakan perkataannya. Aku berbaring di ranjang yang empuk itu, dengan masih lengkap berpakaian sejak pagi tadi. Mas Adit menghampiriku di ranjang,
sambil menyunggingkan senyumnya. Dia memasangkan selimut dan merapikannya supaya aku bisa tidur dengan nyaman. Selamat tidur, Cinta. Semoga mimpi indah. Aku membalas senyumnya. Entah mengapa sikap dan perlakuannya yang lembut, bisa melunakkan hatiku yang keras yang ingin memberontak. Ternyata Mas Adit orang yang baik, dan bisa mengayomi dan menyejukkanku. Terima kasih Mas Adit. Gumamku sambil berusaha memejamkan mata. Sementara itu di kediamannya Cinta. Terjadi kepanikan dan kehebohan, ketika melihat Mama Sekar tiba-tiba pingsan. Setelah selesai mengumumkan pembatalan pernikahan Cinta dengan Freddy Mulyadi. Mama A, teriak Pramudia panik. Ia langsung berdiri mendekati istrinya. Untungnya pada saat mau jatuh sempat dipegangin terlebih dahulu oleh jelita anak mereka. Ayo, Pak. Segera bawa Mama ke rumah sakit saja sekarang, kata Prima yang juga terlihat panik saat itu. Mereka segera membawa Mama Sekar ke dalam mobil, dan berencana untuk pergi ke rumah sakit. Saat mobil sudah melaju menuju ke rumah sakit terdekat, Mama Sekar sadar dan memegang tangan Pramudia suaminya. Pak, nggak usah ke rumah sakit, pulang ke rumah saja. Mama tadi sengaja pura-pura pingsan, karena tidak mau lama-lama. Mama malu melihat wajah-wajah kecewa, sinis dan seperti mencemooh Mama di sana. Kamu serius, Mam? Kamu beneran tidak kenapa-kenapa? Iya, Pak. Prima, pulang ke rumah saja. Mama tidak kenapa-kenapa, Nak. Perintah Pramudia pada putra sulungnya. Oke, Pak. Lalu mobil itu mengambil jalur sebelah kiri yang mengarah ke rumah. Diikuti oleh beberapa mobil dari rombongan keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Jelita dan Dewi Savitri segera membawa Mama Sekar ke kamarnya untuk istirahat. Mam, Mama istirahat ya, bujuk Jelita tulus. Percaya saja, Mam. Cinta akan baik-baik saja di sana. Jelita yakin, Cinta itu anak yang kuat. Dia pasti bisa menjaga dirinya. Iya, Mam, bentar ya. Dewi ambil minuman dulu buat Mama. Dewi Savitri meninggalkan kamar Mama Sekar untuk mengambilkan minuman untuk mertuanya. Nah, apa Mama begitu jahatnya pada Cinta, hingga Cinta tidak menyukai cara Mama mendidiknya? Boleh Jelita ngasih pendapat? Mam, sahut Jelita sopan dan hormat. Mama Sekar mengangguk. Cara Mama mendidik dengan keras pada Mas Prima dan saya, mungkin menurut Cinta itu mengekang kebebasannya. Cinta dulu pernah curhat ke Jelita soal masalah ini. Dia merasa tertekan dengan semua aturan-aturan dari Mama. Cuma Cintanya tidak berani ngomong langsung ke Mama. Karena takut Mama malah tambah marah. Kalau Mas Prima dan saya sudah mengerti maksud dan niat Mama itu, demi kebaikan kami, kan? Tetapi Cinta malah sebaliknya. Ia berpendapat ia tidak bebas di rumah ini. Mama Sekar terdiam, dan sepertinya mulai merenungkan perkataan jelita anaknya. Lalu sebutir air mata menetes di kedua sudut matanya. Mama jangan sedih dan nangis. Percaya sama Jelita, suatu saat nanti Cinta pasti pulang ke rumah. Jelita mohon, Mama bisa lebih lembut mendidik Cinta. Sebenarnya, Cinta itu juga sayang sama Mama. Mungkin karena rasa tertekannya itu yang membuatnya nekat kabur dari rumah. Iya Nak, kamu benar. Mama salah, telah membuatnya seperti hidup dalam tahanan. Padahal Mama hanya takut dia salah dalam bergaul, tetapi justru menjadi dia semakin memberontak. Terima kasih Nak, sudah menyadarkan Mama. Semoga saja Cinta tidak kenapa-kenapa di luar sana. Nah, itu baru Mama Jelita yang kuat, smart dan cantik. Tidak usah takut untuk mengalah demi kebaikan kita semua, Mam. Hidup kita ini bukan soal bisnis, Mam. Kalau itu Jelita angkat tangan deh sama Mama. Hihi. Mama Sekar bisa tersenyum dengan candaan Jelita, dengan berbicara lembut dan sopan. Ternyata, untuk menaklukkan wanita bertangan besi seperti Mama Sekar, hanya satu. Bicara dengan lembut dan sopan tanpa bermaksud mengguruinya. Dan hal itu ternyata dilakukan oleh Prima dan Jelita. Hingga mereka bisa tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari Mama Sekar. Adit. Nama lengkapnya Aditya Febriansyah. Saat ini dia berusia 28 tahun. Anak bungsu dari pasangan suami istri, Rahadi Wahyu Gunawan dan Hanum Prawira Diraja. Adit adalah anak pengusaha konglomerat. Bisnisnya ada di Jakarta dan Surabaya. Sebagai anak bungsu,
Adit mempunyai dua kakak. Kakak yang pertama adalah Yuda dan kakak kedua adalah Anissa. Kedua kakaknya sudah berkeluarga dan masing-masing sudah dikarunia anak. Sejak lulus kuliah, Adit langsung ditunjuk papanya untuk menjalankan bisnisnya di bidang transportasi. Selain itu, ia juga membuka jasa penyewaan mobil bulanan bagi perusahaan yang mendatangkan tenaga asing. Papa dan mamanya masih tetap berdomisili di Surabaya, karena masih fokus ke bisnis hotel dan restoran mereka juga. Adit yang memegang pucuk pimpinan di PT RWG Trans, Persero. Adit yang hanya melaksanakan pekerjaan di meja kerja, tidak menyangka akan terjun sendiri untuk menjadi supir. Suatu saat, di saat fajar baru saja menyingsing, Bambang tergopoh-gopoh datang ke rumahku. Wajahnya terlihat kusut dan cemas. Begitu aku muncul di ruang tamu, Bambang langsung bangkit dari kursi dengan bahu membungkuk. "Maaf, Mas Adit," katanya takut-takut. "Pagi-pagi saya sudah mengganggu." "Ada apa, Pak Bambang?" tanyaku sambil mengucek-ngucek mataku yang masih mengantuk. "Istri saya, Mas," sahut Pak Bambang terbata-bata. "Istri saya sakit keras. Sekarang diopname di rumah sakit." Mataku yang masih sembab, tiba-tiba langsung membelalak cemas. Aku memang selalu memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawanku, karena aku menyadari bahwa aset perusahaan yang terpenting adalah karyawan, bukan gedung atau barang. Karena itu aku dihormati dan dicintai seluruh karyawanku. "Bagaimana keadaannya, Pak?" tanyaku prihatin. "Kritis. Saya ditelepon untuk segera pulang ke kampung pagi ini juga, Mas," jawab Pak Bambang lesu. "Kalau tidak, mungkin saya tidak akan keburu bertemu dengan istri saya." "Kalau begitu, tunggu sebentar, Pak," selaku iba. "Saya akan berikan ongkos pulang dan biaya rumah sakit untuk Pak Bambang. Tidak usah pikirin cara mengembalikannya, itu bukan pinjaman perusahaan melainkan bantuan dari saya secara pribadi." Pak Bambang sampai membungkuk-bungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Mas Adit," ucapnya terharu. Setelah mengambil uang sekitar 15 juta, kumasukkan ke dalam amplop coklat dan uang 1 juta untuk ongkosnya pulang. Lalu kembali menemui Pak Bambang yang terlihat gelisah dan panik. "Tenang ya Pak, berdoa saja semoga istri Bapak segera ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit di sana." Ucapku menenangkannya sambil menyerahkan uang itu kepadanya. "Ini 1 juta untuk ongkos pulang dan amplop coklat ini untuk biaya rumah sakit. Jika masih kurang, Bapak segera telepon saya ya, Pak, nanti saya usahakan bantu kekurangannya." Pak Bambang sampai menitikkan air mata, menerima uang pemberian saya, bahkan sampai mencium buku tanganku. "Terima kasih banyak, Mas Adit," ucapnya terharu setelah melepaskan tanganku. "Mas Adit sangat perhatian pada kami. Saya bersyukur mendapatkan pimpinan sekaligus majikan seperti Mas Adit. Sekali lagi saya sangat berterima kasih." "Sudah Pak Bambang, jangan berlebihan menyanjungku. Itu adalah hak Pak Bambang. Setelah lebih dari 20 tahun kerja di perusahaan ini, dengan sangat baik, loyal dan jujur," jawabku bijak. "Tanpa bantuan dari semua karyawan, perusahaan ini tidak akan maju dan berkembang pesat. Kalian adalah bagian dari perusahaan. Kesejahteraan kalian semua itu tanggung jawab perusahaan, Pak." "Iya Mas Adit, makasih banyak Mas." "Tapi, Mas," ujar Pak Bambang tidak enak. "Sebetulnya masih ada lagi yang ingin saya sampaikan." "Iya, Pak," kataku tenang. "Ada apa lagi?" "Pagi ini saya tidak mungkin bertugas untuk mengantarkan pengantin, Mas." "Oh," sejenak aku berpikir. "Itu masalah gampang, Bapak pulang saja ke kampung. Tidak usah pikirkan apa-apa, biar saya yang menyelesaikan semuanya." "Baiklah Pak, kalau begitu saya pamit. Mau segera pulang ke kampung. Terima kasih, Mas Adit." 1 jam kemudian, aku baru menyadari bahwa persoalanku ini ternyata tidak semudah yang kuperkirakan. Aku membuka lemari pakaianku, memilih setelan jas yang paling sederhana. Kemudian aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa saat ini aku siap bertugas menjadi supir limousin, bukan seorang direktur. Hal pertama yang sering kutegaskan kepada seluruh supir limousin adalah, dilarang menyalakan ponsel jika telah bertugas membawa mempelai. Mereka harus memperlakukan sang pengantin betul-betul sebagai raja dan ratu sehari. Dan aku sendiri tidak mau melanggar peraturan itu. Sejak aku memasuki halaman rumah mempelai wanita tadi pagi, aku segera mematikan ponselku.
Dan saat ini aku kembali sadar dari lamunanku. Aku duduk bersender di sebuah sofa empuk, sambil memperhatikan sesosok gadis cantik yang terbaring di ranjang, dengan wajah yang menyeratkan kesedihan hatinya. Sejenak aku memandangi Cinta. Nama gadis yang ku ketahui sesaat lalu, yang memang cantik dan sempurna secara fisik, entah mengapa aku seperti terhipnotis akan kecantikan alami yang dimilikinya. Kok, aku jadi menyukai gadis sombong ini sih? Padahal aku baru mengenalnya. Dia tidak lebih cantik dari Tasya, tidak lebih seksi darinya. Tetapi mengapa hatiku berdebar dan gugup jika berada di dekatnya, gumamku membatin. Di depan Cinta, aku terpaksa harus melanjutkan sandiwaraku sebagai supir. Dan tidak ingin memperlihatkan jati diriku sebenarnya. Entah mengapa, aku merasa tertantang untuk menundukkan dan menaklukkan Cinta. Gadis itu begitu angkuh, dengan menilai semua orang melalui kacamata kemewahan, seakan alergi dengan kemiskinan. Tetapi setelah melihat penderitaan dan kesedihannya, justru aku terenyuh dan bersimpati pada masalah yang menimpanya. Ada masalah apa, Cin? Kenapa kamu sampai kabur dari pernikahan? Segitu kejamnya mamamu memperlakukan kamu hingga hidupmu seperti terkekang, tanyaku dalam hati. Tapi aku jadi teringat sesuatu, dan setelah memastikan Cinta sudah tertidur pulas. Aku melangkah keluar dari bungalow untuk membeli pakaian buat Cinta, dan segera menyalakan HP genggamku. Barulah aku menyadari, pasti terjadi kekisruhan akibat masalah ini. Pasti pihak keluarga Cinta sangat mencemaskan keadaannya, begitu juga kekisruhan di kantorku. Begitu ponselku menyala kembali, banyak miss call, WA yang menyerbu layar monitor HP genggamku. Dari sekretarisku, kantor dan nomor-nomor tidak kukenal. Belum sempat aku membacanya satu persatu pesan WA itu, tiba-tiba papaku menelpon. Apa yang terjadi, Adit? Tanya papaku bingung. Sejak tadi papa menelponmu, baru sekarang kau nyalakan ponselmu. Orang-orang kantormu sampai menelpon papa karena tidak tahu harus kemana mencarimu. Orang di rumahmu pun tidak ada yang tahu kemana kau pergi. Pengantin wanitanya kabur, karena tidak mau dinikahkan. Pak, sahutku santai. Tidak mau menikah, ulang papa tidak percaya. Sementara banyak orang di luar sana yang tidak punya biaya untuk menikah. Gadis itu dipaksa kawin dengan pria yang tidak dicintainya, sanggahku memberitahu permasalahannya pada papa. Wah, kok masih ada juga pelanggaran hak asasi oleh orang tua? Timpal papa menanggapi. Pelajaran juga tuh untuk papa dan mama. Hihihi, sambarku tertawa kecil. Justru, jangan-jangan papa dan mama terlalu memberikan kebebasan padamu. Nak, keluh papa cemas. Jurusan kuliah kau pilih sendiri, mau jadi apa terserah kau sendiri. Makanya kau keenakan sampai sekarang belum menikah juga. Jangan terinspirasi untuk menjodohkan saya juga, Pak, protesku geli. Bisa pecah perang dunia ketiga kalau itu terjadi. Lalu, bagaimana kau bisa terlibat persoalan ini? Pak Bambang yang seharusnya bertugas mendadak berhalangan, istrinya sakit di kampung, Pak. Dan kau yang mengambil alih tugasnya, hahaha, potong papa sambil tertawa lebar. Sehingga kau terseret ke dalam peristiwa larinya calon pengantin perempuan ini? Seorang pengusaha pesawat terbang memang harus mencoba sendiri pesawat yang akan dibelinya. Tapi kalau pesawatnya dibajak, apakah kau yakin bisa mendarat dengan selamat? Bersambung.